Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ya, sekarang kita ada di Ar-Raudhah Podcast, media edukasi tanpa limit. Berjumpa dengan saya Mr. Arif dalam program spesial Hasanah Ramadan. Ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar banyak tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, dengan judul menyia-nyiakan bulan Ramadan rugi dong. Oke, tentu saja saya di sini tidak sendiri karena di samping saya ada seorang Gus yang mana beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Ya, sekedar informasi, Pondok Pesantren Ar-Raudhah itu adalah salah satu pondok yang terletak di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Ya, di pondok ini para santri menimba ilmu agama, diajarkan nilai-nilai keagamaan, diajarkan nilai-nilai akhlak. Ya, beliau adalah Agus Muhammad Faik Romli. Selamat siang Gus. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jenengan Baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah sami-sami mohon saya. Oke. Langsung saja di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan, Gus. Oke, monggo. Jadi yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Oke. Nanti jenengan bisa memberikan penjelasannya. Apa saja keutamaan di bulan Ramadan dan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi yang pertama ini, Gus, mengenai keutamaan keistimewaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu terkenal dengan sebutan bulan yang istimewa. Ya, betul. Ini mengapa? Kira-kira apa alasannya kok bulan Ramadan ini disebut bulan yang istimewa? Mungkin bisa dijelaskan, Gus, keistimewaan bulan Ramadan ini. Kita semua sama-sama tahu, ya kan, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang agung. Kenapa bulan ini termasuk bulan yang sangat istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengistimewakan bulan tersebut. Oke. Di antaranya adalah yang pertama, karena pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu yang pertama. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar atau malam yang setara dengan 1000 malam, lebih baik daripada 1000 malam. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang terpilih yang digunakan oleh umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan atau rukun Islam, salah satu rukun Islam yang berupa puasa. Itu di antara sekian banyak keistimewaan bulan Ramadan. Kalau kita sebutkan semuanya mungkin nggak akan cukup waktunya. Jadi karena sungguh sangat-sangat banyak keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sangat banyak keistimewaan bulan Ramadan sehingga bulan ini pantas untuk disebut sebagai bulan yang istimewa, lebih istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Oke, Gus, melanjut pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini kalau tadi terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Yeah. Nah, untuk sekarang terkait dengan keutamaan. Jadi ada keutamaan apa saja yang mungkin bisa dilakukan atau yang ada pada bulan Ramadan. Jadi keutamaannya apa saja? Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan, Gus. Jadi keutamaan apa saja yang ada di bulan Ramadan? Nah, jadi untuk keutamaan sebenarnya nggak jauh beda dengan keistimewaan ya. Jadi termasuk fadilah atau maziyah atau pembeda antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaan atau keutamaan lainnya yang ada pada bulan Ramadan adalah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Rasulullah sendiri yang mengatakan
bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang dimana di situ pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kesabaran. Artinya kita dilatih untuk melaksanakan, untuk belajar bersabar, dilatih untuk saling empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita yang alhamdulillah ini serba kecukupan pada bulan Ramadan disuruh untuk belajar bagaimana menjadi rasanya orang yang lapar, ya kan? Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh akan pelajaran. Jadi bagi siapa saja yang bisa memetik pelajaran dari bulan Ramadan, maka ia sungguh beruntung. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwasanya pada bulan Ramadan kita disuruh untuk menahan lapar, menahan haus selama kurang lebih 13 jaman, 13 atau 14 jaman. Akan tetapi rasa haus, rasa lapar yang selama itu bisa sirna seketika hanya dengan 10 menit. Artinya apa? Artinya bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kenikmatan kita yang ada di dunia ini juga hanya sementara. Kita lihat bagaimana kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga selama 13 jam atau 14 jam, atau bahkan ada yang lebih lama daripada itu. Itu semuanya penderitaan kita. Mungkin bisa dianggap sebagai tanda kutip ya. Penderitaan kita itu akan hilang, akan sirna hanya dengan 10 menit saja. Kita lihat bagaimana ketika sudah masuk waktu maghrib, kita makan, minum, udah 10 menit udah selesai. Nggak bisa sampai makan 13 jam non-stop, nggak bisa. Yeah. Seperti itu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa keutamaan di bulan Ramadan ini sama persis atau bisa dikatakan termasuk keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi mungkin kita sebagai seorang muslim kan sudah tahu keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Jadi mungkin amalan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim agar di bulan Ramadan ini kita tidak sia-siakan, atau dalam artian ketika kita melewati bulan Ramadan kita tidak dapat apa-apa. Nah, seperti judul yang tadi, kita itu tidak ingin menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ketika menyia-nyiakan bulan Ramadan maka kita termasuk orang yang rugi. Oke, betul. Nah, jadi kiranya amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, Gus? Betul apa yang jenengan katakan tadi, bahwasanya orang yang dijumpai atau menjumpai bulan Ramadan akan tapi dia tidak mendapatkan apapun dari bulan Ramadan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ibaratnya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sedang cuci gudang besar-besaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan flash sale sebesar-besarnya. Kalau flash sale di dunia mungkin hanya berlaku berapa menit, tapi pada bulan Ramadan ini Allah memberikan waktu selama 1 bulan penuh yang bisa kita manfaatkan waktu tersebut untuk meraih bonus dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Berbicara mengenai amalan apa yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, tentu sangat banyak, nggih. Jadi untuk dalam hal ini kalau konteksnya bulan Ramadan, amalan yang dianjurkan kepada kita adalah amalan-amalan yang ada kaitannya dengan kesempurnaan puasa itu sendiri. Jadi misalnya apa? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Bahkan kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkahan pada setiap makanan sahur. Jadi meskipun kita masih kenyang, meskipun kita puasa tanpa sahur pun kuat, tetap kita dianjurkan untuk makan sahur karena ada keberkahan di situ. Itu termasuk amalan yang saya kira juga banyak orang yang melakukannya sanggup, bahkan kalau nggak sahur malah nggak sanggup. Yang ada kaitannya dengan kesempurnaan puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dalam porsi yang banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Lebih kita perbanyak waktu kita untuk kita gunakan membaca Al-Quran, karena dalam bulan Ramadan
disebut juga Syahrul Quran karena dalam bulan Ramadan itu sendiri diturunkan Al-Quran pertama kali. Kemudian yang selanjutnya ada menghidupkan malam bulan Ramadan karena dawuhnya Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menghidupkan malam ini adalah dengan sholat tarawih diantaranya, sholat isya berjamaah, sholat tarawih. Sudah minimal itu saja. Nanti ditambah baca Al-Quran, ditambah amalan-amalan yang lain, ya silahkan saja. Dan ini juga termasuk salah satu kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kita kalau bisa jamaah isya setiap malam, kita bisa sholat tarawih setiap malam dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, maka secara nggak langsung kita otomatis mendapatkan dan menjumpai Lailatul Qadar. Dan amalan-amalan yang lain juga masih banyak. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan sebanyak 10 kali sampai 100 kali. Itu termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya pada bulan Ramadan ini. Akan tapi meskipun begitu, jangan sampai kita hanya menjadi hamba Ramadan atau abdan Ramadanian. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi hamba Allah pada bulan Ramadan saja. Artinya pada bulan Ramadan kita sregep, kita sungguh-sungguh, kita ibadah banyak. Akan tapi setelah selesai Ramadan, sudah apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin kita tinggalkan. Itu namanya adalah hamba Ramadan saja, musiman, hamba musiman. Kalau kita bahasakan secara kasarnya. Oke, seperti itu. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan itu sangat banyak macamnya. Jadi yang paling mudah untuk kita lakukan seperti sahur. Jadi sahur ini termasuk amalan di bulan Ramadan yang sangat mudah, dan di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Ya mungkin kita kalau mungkin merasa kuat untuk puasa seharian, tapi kalau sahurnya tidak dilakukan, maka kita tidak dapat keberkahan dari sahur itu sendiri. Terus di samping itu, dengan bulan Ramadan ini sebaiknya diperbanyak dengan membaca Al-Quran. Mungkin kalau di bulan-bulan yang lain kita membaca Al-Quran 1 bulan 1 juz. Biasanya kalau di bulan Ramadan ini semangatnya lebih, sehingga membaca Al-Qurannya lebih semangat, 1 hari 1 juz. Itu ya. Terus gini Gus, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Okay. Jadi sekarang ini ngetren istilah ngabuburit. Bahkan orang-orang terdahulu itu kayak orang tua kita mungkin tidak tahu istilah ngabuburit. Atau bahkan yang lebih tren lagi di media sosial sekarang ini, bahwa ada istilah war takjil atau peperangan takjil. Jadi sehingga orang-orang ini berlomba-lomba memburu takjil sesuai apa yang diinginkan, sehingga terkesan kalau tidak berburu takjil ini tidak mengikuti tren. Nah, menurut pandangan jenengan bagaimana Gus menyikapi istilah ngabuburit ini dan sikap masyarakat tentang war takjil ini? Nah, menurut jenengan, menurut pandangan jenengan. Oke. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasannya ngabuburit itu sendiri. Jadi secara harfiah ngabuburit berarti menunggu waktu berbuka. Nah, menunggu waktu berbuka itu sebenarnya kan banyak sekali macamnya. Mau kita nunggu waktu buka untuk baca Quran, itu juga namanya ngabuburit. Mau kita gunakan menunggu waktu buka untuk berbagi sedekah atau menyantuni anak yatim, itu juga namanya ngabuburit. Kita ke pasar misalnya, war takjil tadi, itu juga termasuk bentuk ngabuburit. Jadi secara syariat, secara fikhiyah, ngabuburit itu sendiri hukumnya diperbolehkan ya. Akan tapi harus dipertimbangkan beberapa aspek tertentu. Yang pertama, agama Islam sangat mendorong pemeluknya atau sangat mendorong umat Islam agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu adalah sikap agama Islam. Jadi jangan sampai kita mempunyai waktu tapi tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian masalah waktu tadi, Rasulullah juga pernah menyampaikan ada dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tidak menyadari kedua kenikmatan tersebut kecuali setelah hilang. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu yang luang. Jadi sikap agama Islam sangat mendorong para pemeluknya, sangat mendorong para umatnya untuk menghargai waktu, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian kalau memang kita harus pergi keluar ke pasar nyari takjil atau apa, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah bahwasannya jangan sampai dalam aktivitas tersebut kita bertentangan dengan syariat agama Islam. Apa contohnya? Contohnya kita barengan janjian, ayo nyari takjil nanti sore misalnya ke Pasar Miru, ayo. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang menjadikan nggak boleh itu apa? Ketika nanti dalam aktivitas tersebut ada perbuatan-perbuatan yang melenceng dari aturan syariat. Misalnya sedang pergi ke pasar, di tengah perjalanan ternyata malah menggosip, ternyata malah gibah, ternyata malah lirik sana, lirik sini dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara pandangan fikih ya, secara pandangan agama, ngabuburit ya sah-sah saja. Tergantung kita ngabuburit mau kita gunakan untuk apa ya kan. Karena ngabuburit sendiri artinya adalah menunggu waktu maghrib atau menunggu waktu berbuka. Kalau kita isi dengan kegiatan yang positif ya khair wa barokah, termasuk kebaikan dan keberkahan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Tapi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, maka rasa-rasanya sangat rugi bagi orang tersebut. Apalagi kita kedepankan nafsu dan ego kita untuk berburu takjil, perang takjil rebutan biar nggak sampai kehabisan. Atau kalau di sosmed perang takjil dengan nonis atau gimana itu. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya nggak masalah, tapi ya itu tadi, jangan sampai menabrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi kalau menunggu waktu berbuka sebaiknya kita pergunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Karena doa orang yang puasa itu termasuk doa yang mustajab. Jadi kita perbanyak doa, kita perbanyak membaca wirid-wirid, membaca doa, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bisa ditangkap dari penjelasan Gus Faik terkait dengan ngabuburit dan war takjil tadi. Jika diambil kesimpulan atau ditangkap hasil isinya, jadi ngabuburit itu sebenarnya diperbolehkan asal tahu aturan syariatnya. Maksudnya apa? Jadi kita isi dengan hal-hal yang positif. Misal kok ngabuburitnya ini tujuannya untuk maksiat atau bahkan untuk menggibah dengan temannya, nah itu maka dilarang. Jadi ngabuburit itu secara syariat itu diperbolehkan asal diisi atau tujuannya positif. Gitu ya Gus ya. Yeah. Oke, jadi terus lanjut ke yang terakhir Gus. Yeah. Ini pertanyaan berkaitan dengan santri-santri Ar-Raudhah. Jadi kan anak-anak ini masih kecil sehingga dalam pemahaman kaitannya sama bulan Ramadan, amal-amalan puasa ini kan sepenuhnya belum bisa dikatakan sempurna pemahamannya. Jadi mungkin bisa dikasih pesan atau anjuran yang berkaitan dengan anak-anak Gus. Jadi anjuran yang seperti apa atau pesannya yang bagaimana untuk para santri Ar-Raudhah, mungkin bisa disampaikan Gus. Oke. Jadi terkait puasa nih, yang kami terapkan kepada para santri adalah untuk tetap berpuasa selama 1 hari penuh. Artinya kami tidak ada kelonggaran, tidak ada dispensasi yang misalnya yang kecil boleh nanti puasa setengah hari. Enggak, kita semua sama ratakan. Artinya semuanya wajib melakukan puasa seharian penuh.
Meskipun nanti ada yang belum balik, tapi kan dia atau mereka usianya sudah lebih dari 7 tahun. Maka kita tetap harus mengajari mereka untuk berpuasa selama seharian penuh. Karena nggak ada orang yang ujuk-ujuk nanti pas balik kuat puasa sebelumnya tanpa pernah dilatih untuk melakukan puasa. Jadi kita memperlakukan mereka semua sama seperti satu sama yang lainnya. Artinya mereka tetap kita anjurkan, tetap kita pressure untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Oke. Terus terkait saran untuk para santri-santri Ar-Raudhah adalah jangan sia-siakan momen istimewa ini, jangan dilewatkan begitu saja momen Ramadan kali ini. Mari kita manfaatkan bulan ini sebaik mungkin, mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Mari kita raih surganya Allah yang pada bulan ini dibuka lebar-lebar. Kalau kita nggak beli tiket, dalam tanda kutip beli tiket untuk masuk ke surga tersebut, rasa-rasanya sangat rugi sekali. Oke. Jadi apa yang kita lakukan di pondok ini adalah kebaikannya nanti akan kembali kepada orang tua kita. Kita semuanya di sini adalah dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk memperbaiki akhlak, dan dalam rangka untuk birrul walidain dan juga membahagiakan orang tua. Jadi sebisa mungkin tingkah laku kita, sikap kita yang ada di pondok ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Oke, mungkin itu saja. Jadi mungkin bisa disimpulkan dari pertemuan kali ini podcast bersama Gus Faik. Jadi yang pertama berkaitan dengan keistimewaan. Mengapa bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang istimewa? Karena salah satunya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Terus berkaitan dengan amalan-amalan. Jadi banyak sekali sebenarnya amalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, terutama di bulan Ramadan. Di antaranya sahur, hal yang paling simpel atau yang paling mudah. Terus membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan-bulan yang biasanya, dan lain sebagainya. Terus berkaitan dengan istilah ngabuburit tadi. Jadi ngabuburit itu secara syariat sebenarnya diperbolehkan atas batasan yang jelas. Jadi ketika batasannya ini hal-hal yang positif, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila ngabuburit tadi seperti wartakjil juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, maka hal tersebut sangat dilarang atau sebaiknya dihindari. Karena kita percuma puasa seharian tapi akhirnya diakhiri dengan kemaksiatan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mendapat penjelasan yang banyak sekali dari Gus Faik. Tentunya semua yang dijelaskan oleh beliau isinya daging semua, dan semoga kita bisa tercerahkan, dan semoga semua amal puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa yang kita perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini selaku host, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Gus Faik yang telah menemani kita dari awal hingga akhir, sehingga kita banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Sekian dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.